Halo teman-teman semuanya, akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan dengan wabah virus corona atau dikenal juga dengan penyakit COVID-19 nih guys. Akibatnya, banyak tenaga kesehatan di rumah sakit yang kewalahan akibat banyaknya pasien yang terus berdatangan. Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang tidak menggunakan APD yang tidak sesuai dengan standar nih guys. Nah, APD itu sendiri singkatan dari alat pelindung diri, gunanya agar para tenaga kesehatan ini tetap aman dan tidak tertular dari virus corona. APD yang digunakan tenaga kesehatan kita ini dikenal juga dengan nama hazmat suit atau hazardous material suit. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari hazmat suit ini? Yuk simak terus videonya sampai habis ya guys. Penutup kepala. Penutup kepala digunakan agar bagian kepala terlindungi dari mikroorganisme atau agen dari penyebab wabah nih guys. Selain itu, dengan menggunakan penutup kepala, maka bagian kepala juga akan terlindungi dari percikan cairan dari pasien yang terkena virus corona. Sehingga meskipun berada di tempat yang berbahaya, petugas kesehatan akan tetap aman khususnya bagian kepala nih guys. Pelindung wajah. Nah, pelindung wajah terdiri dari kacamata dan masker nih guys. Tujuannya untuk melindungi dari paparan virus atau zat berbahaya yang masuk dari luar. Nah, adapun masker yang disarankan oleh WHO untuk digunakan tenaga medis yaitu masker jenis N95 yang tahan cairan nih guys. Selain itu, masker yang digunakan tidak boleh lebih dari 4-6 jam, apalagi kalau sudah sampai basah. Maka harus segera diganti nih guys. Sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan ketika bertugas saat terjadi wabah atau saat merawat pasien hanya bersifat sekali pakai nih guys. Sarung tangan dapat melindungi petugas dari risiko tertular penyakit saat menyentuh bagian tubuh pasien atau bagian lainnya yang menjadi sumber penularan nih guys. Baju pelindung. Baju pelindung yang digunakan petugas kesehatan harus tertutup dari atas sampai ke bawah nih guys. Nah, baju pelindung yang mirip baju astronot ini gunanya untuk melindungi bagian tubuh petugas agar terhindar dari percikan cairan dari pasien seperti darah ataupun cairan lainnya yang membahayakan si petugas. Baju pelindung ini sengaja didesain menyatu nih guys, agar lebih gampang saat dipakai maupun saat dilepas. Sepatu. Penggunaan sepatu sangat membantu petugas ketika melakukan mobilitas di tempat berbahaya, khususnya di luar ruangan nih guys. Jenis sepatu yang digunakan yaitu sepatu boots guys. Selain untuk melindungi bagian kaki agar tidak terkontaminasi zat berbahaya seperti virus atau zat kimia, penggunaan sepatu juga melindungi petugas dari benda-benda tajam guys. Melepaskan pakaian hazmat. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana cara ngelepasin hazmat yang banyak sekali kompartemennya ini? Nah, ada ketentuan atau SOP yang harus diikuti nih guys saat melepas pakaian ini. Setiap kali melepas bagian dari pakaian ini, kalian harus cuci tangan dengan antiseptik agar mikroorganisme yang menempel pada pakaian tidak berpindah dari tangan nih guys. Selain itu, setelah semua bagian dilepas, maka harus langsung segera dicuci dan disterilkan. Kecuali sarung tangan, masker, dan sarung kaki yang hanya digunakan sekali pakai. Nah, segitu dulu guys pembahasan kita mengenai alat pelindung diri atau hazmat suit yang digunakan oleh petugas kesehatan. Nah, Mimin mau ngingatin nih guys, kalau pakaian ini hanya digunakan oleh tenaga kesehatan saja ya. Kita tidak perlu menggunakan pakaian ini untuk mencegah virus corona. Yang perlu kita lakukan cukup diam di rumah dan enggak keluyuran kemana-mana guys, agar penularan penyakit ini dapat ditekan dan dikontrol. Sampai jumpa lagi.